KKN kami berlokasi di sebuah desa terpencil di Jogja, bahkan listrik dan pam pun belum masuk ke sana. Daerahnya cukup sejuk, asri dan masih murni. Dan ini KKN pertama yang diadakan di sana. Oke, jadi cerita kita kali ini datang dari Mas Aryo yang datang ke sebuah desa terpencil bersama teman-temannya dengan niatan untuk melaksanakan KKN. Namun, siapa sangka kalau hal buruk sedang menunggu mereka. Nah guys, jadi Aryo sama 4 teman lainnya, kita sebut aja namanya itu Lala, Mutia, Edo, sama Teddy. Mereka tuh lagi ada dalam perjalanan buat menuju ke desa X. Nah, awalnya kan mereka tuh excited banget kan. Lagian itu juga merupakan pertama kalinya mereka melakukan KKN. Dah tuh, sepanjang jalan mereka sambil nyanyi-nyanyi, bercerita. Oh iya, anyway, karena akses ke desa itu tuh lumayan sulit, jadi mereka terus diantar sama sebuah mobil truk warga di dekat sana. Dan sampai mereka di sana, yang lain pada sibuk kan nurunin barang dari mobil. Nah, abis itu si sopir ini nanyalah ke Aryo, mas, udah keluar semua mas, nggak ada barang yang ketinggalan? Dijawablah sama si Aryo, oh udah pak, matur nuwun. Nah pas Aryo berbalik arah dan baru aja 2 langkah ninggalin sopir itu tadi, tiba-tiba pas sopir ini ngomong lagi, mas, hati-hati, di sini angker. Si Aryo yang dengar itu sontak diam tuh kan sejenak sambil ngeliatin bapak-bapak yang tadi yang udah mulai pergi. Aryo bengong tuh kan sambil mikir. Nah tiba-tiba Aryo ini ditegur sama temennya si Lala. Ada apaan sih yuk? Kok bengong gitu? Gak ada apa-apa kok lah. Dan saat itu Aryo juga gak terlalu nganggap serius omongan si sopir tadi. Dah tuh, kemudian mereka diajaklah keliling kampung buat ngeliatin sawah, ladang, dan juga tanaman-tanaman yang ada di desa itu. Dan di sini Aryo sama teman-temannya itu dibikin kaget. Karena apa? Karena hasil bumi masyarakat desa itu tuh melimpah banget. Kayak terlalu melimpah gitu, melebihi normalnya gitu. Dan anehnya juga, tanamannya tuh gak cuma satu, melainkan beraneka macam. Terus, pas Aryo lagi ngeliatin salah satu pohon durian yang subur banget, dia mikir kayak gini, bukannya sekarang belum musim durian ya? Nah, setelah jejak keliling desa, barulah mereka kumpul di balai desa. Oh iya, FYI, Aryo sama teman-temannya ini setelah KKN, mereka tuh tinggal di rumah Pak Haji atau tetua di desa tersebut. Pas lagi kumpul-kumpul itu mereka berbincang-bincang lah kan. Setelah itu barulah Pak Haji memberitahu mereka tentang peraturan desa. Mas, Mbak, kami punya tradisi turun-temurun. Kami mohon dengan sangat agar ditaati, tanpa banyak tanya supaya tidak celaka. Yang pertama, setiap Senin sore, tolong ikut bantu warga ngurus sampah di gentong depan rumah. Oh, beres Pak Haji. Kalau urusan sampah mah Edo aja, kata si Teddy sambil cengengesan. Pak Haji senyum aja tuh sebelum dia melanjutkan kalimatnya. Satu lagi, setiap Selasa, tidak boleh sholat subuh di masjid. Wajib dilakukan di dalam rumah. Lalu, lewat tengah malam sampai matahari terbit, dilarang keras melihat keluar jendela, apalagi berada di luar rumah untuk alasan apapun. Aryo yang dengar itu, dia terdiam tuh mukanya pucat. Terus Pak Haji nyeletuk, Mas, kok tegang banget? Santai aja mas, ini diminum dulu. Tawa kan teman-temannya itu. Haha, iya, abis Pak Haji kayaknya serius banget sih. Dan disitu perasaan Aryo udah mulai gak enak nih. Nah guys, selain hasil bumi yang melimpah, di setiap rumah warga tuh pasti ada kolam lele. Tapi anehnya Aryo tuh gak pernah ngeliat warga di sana tuh makan lele ataupun menghidangkannya. Dan di setiap rumah tuh pasti ada gentong besar yang kayak ditanam di tanah gitu. Dan di sebelahnya itu ada sesuatu benda yang menyita perhatiannya Aryo. Dia tuh kayak tiang besar, bentuknya tuh aneh. Nih ya, kata Aryo, dia tuh gak pernah lihat tiang yang bentuknya kayak gitu. Pokoknya dia tuh merinding deh tiap kali lihat itu. Dan pas lagi fokus ngeliatin itu nih, gak jauh dari tempat Aryo ada anak kecil yang lagi main. Nah dia tuh nanyalah ke mereka, Dek, itu tiang apaan sih? Oh, itu udah dari zaman Mbah Buyut mas, buat lele katanya. Nah, belum sempat nanya lebih lanjut, tiba-tiba nih Bu Haji, istrinya Pak Haji, tadi menyelap mereka. Mas, dicariin tuh, katanya disuruh kumpul.
Dan tibalah hari kelima mereka di sana. Dan hari itu hari Senin. Aryo dan teman-temannya pun membantu warga melaksanakan tradisinya. Dan Aryo ngeliatlah Pak Haji lagi masukin ikan lele ke dalam gentong yang kemarin. Wah, pakai lele hidup juga ya Pak? Maknanya apa Pak? Dan bukannya Pak Haji yang ngejawab, malah dijawab sama Bu Haji. Ya pokoknya itu tradisi nenek moyang kami Mas. Udah jalankan aja. Dan tibalah kejadian janggal selanjutnya. Jadi pas waktu hari menunjukkan jam 3 pagi, kata Aryo, suasananya tuh kayak sepi senyap banget. Bahkan suara jangkrik sama angin pun gak ada. Terus ya, si Teddy nih, tiba-tiba kebelet mau buang air. Dan berhubung WC sama rumahnya itu kepisah, jadi harus keluar rumah dulu tuh kan buat ke WC. Nah, Teddy keluar lah tuh. Dan di ruang tengah, dia tuh ngeliat ada Pak Haji lagi sholat tahajud. Dan pas Teddy baru aja mau ngebuka pintu luar, tiba-tiba Pak Haji yang lagi sholat itu langsung lari sambil megang tangan Teddy dan ngomong, "Mau kemana kamu?" Anu Pak, saya cuma mau buang air. Ada air sama ember di dapur, pakai itu dulu. Atau enggak, tunggu sampai pagi. Dan karena dengar ada kericuhan, anak-anak pada keluar tuh kan. Edo nih ya, temennya Aryo ini yang udah kesel diatur-atur mulu. Terus dia nanya gini, Pak Haji sebenarnya ada apa ya? Kok sampai segitunya? Dengan nada tinggi Pak Haji bilang, "Pokoknya jangan keluar, ikuti aturan di sini, biar semua selamat." Tibalah pagi harinya, Edo sama Aryo lagi nongkrong tuh di depan. Terus Edo bilang kayak gini ke Aryo, "Yuk, tadi kamu lihat sendiri kan Pak Haji sampai ngebatalin tahajud buat ngelarang. Masa segitunya coba?" Iya sih Dok, tapi kita ikut aja deh, biar KKN kita lancar." Edo ngeliat ke arah gentong sambil bilang, Yuk, sini bentar, mumpung sepi." Dibukanya lah gentong itu. Terus mereka heran, gentong yang kemarin diisi lele malah jadi kosong, gak ada apa-apa, kayak gentong baru gitu loh. Waktu pun berjalan dan gak kerasa udah seminggu semenjak kejadian Teddy dimarahin itu. Mereka pun kembali ikutin tradisi rutin lagi. Dan Selasa subuhnya, sebagian dari mereka tuh ikut sholat subuh nih diimamin sama Pak Haji. Nah, pas mereka udah selesai sholat, tiba-tiba terdengarlah teriakan dari luar. Tolong! Mereka pun kaget, terus mereka diem, tetep-tetepan, dan mereka baru sadar kalau teman mereka si Edo gak ada di sana. "Edo di luar!" teriak si Aryo. Karena panik si Aryo ini refleks lah buat buka jendela. Tapi pas jendela dibuka, tiba-tiba hening tuh. Aryo gak ngeliat apa-apa di luar. Dan pas Aryo nengok ke atas, ada bulan purnama besar dan terang banget. Padahal kata Aryo, semalam tuh dia baru aja ngeliat bulan sabit. Kayak gak masuk akal kan kalau tiba-tiba langsung ada bulan purnama gede banget. Dan tanaman yang di luar itu tiba-tiba langsung mekar dan pohon-pohon stika langsung berbuah lebat dengan cepet banget. Aryo yang ngeliat kejadian di luar nalar tersebut cuman bisa bengong aja dibuatnya. Dan tiba-tiba pas Aryo lagi bengong, muncullah sosok yang Edo, tapi kayak ada yang lihat badannya gitu loh. Tapi dia tuh baru setengah kepalanya aja, soalnya kayak dari dinding sebelah kanan gitu kan. "Aryo, tolong!" kata Edo. Nah, belum sempat lagi Aryo ngeliat lebih jelas, datanglah Pak Haji sambil bilang, "Cepet masuk, sudah saya bilang jangan dilihat." Marah tuh Pak Hajinya sambil nutup jendela kamar. Gak lama setelah itu, terdengar lagi teriakan Lala, temannya si Aryo. "Ih, itu apaan? Ya ampun, badannya Edo." Dan ternyata si Lala ini tuh udah di ruang depan. Jadi dia tuh ngebuka dari pintu depan gitu loh. Sedangkan si Aryo tadi kan lagi di jendela. Teddy teriak lah itu, "Yuk, itu si Lala di ruang depan." Sontak mereka langsung lari ke depan ke arah Lala. Tapi ini posisinya mereka gak ngeliat ke arah luar ya. Jadi pas mereka ngeliat tuh mata Lala tuh udah ngeluarin darah gitu. Dan Pak Haji pun datang buat nutup pintu depan sambil dia bilang, "Semuanya tetap di dalam." Ya Aryo kesel lah cuy lihat Edo teriak-teriak kesakitan di depan situ. Dia pun bilang kayak gini, "Cukup Pak, Bapak mau mundur atau jangan keluar, atau kita semua akan mati." Dan mereka semua seketika jadi diem pas dengar Pak Haji ngomong kayak gitu. Aryo juga masih mikirin teman-temannya yang lain kan. Akhirnya mereka pun nurutin perintah Pak Haji. Dah tuh mereka nunggu di dalam sampai matahari terbit, langsunglah mereka keluar buat ngecek kondisi Edo. Dan ini nih pemandangan yang gak bakal Aryo dan teman-temannya lupain sepanjang hidupnya. Mereka ngeliat darah berceceran di mana-mana, dan setelah mereka menelusuri darah tersebut, darah itu pun berhenti di sebuah tiang besar yang Aryo lihat kemarin. Mereka langsung nangis teriak histeris, "Innalillahi Edo!" Ternyata Edo udah tertancap di tiang besar tersebut. Bayangin aja tuh, darah berceceran guys dari badannya si Edo. Tadi yang naik pitam nih langsung teriak, "Oi, Haji sesat!"
Tradisi apaan ha? Kalian piara jin ya? Piara setan? Hah? Sambil megang kerah bajunya Pak Haji. Pak Haji terdiam sejenak, terus beliau bilang, kalau cuman jin atau setan, didoakan mungkin pergi. Yang pasti, Gusti Allah Maha Pencipta, dan kita kecil di hadapannya. Gitu kata Pak Haji. Setelahnya, warga sana pun membantu mereka untuk mengurus jenazah Edo. Namun, mereka tetap diam saat ditanya tentang tradisi tersebut. Polisi dan media juga udah membantu kasus tersebut, namun hasilnya nihil. Bahkan pihak kampus pun gak ada yang percaya sama cerita mereka. Jenazah Edo dikembalikan ke keluarganya, dan dengan terpaksa, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa Edo hiking sendirian di tengah hutan dan diserang macan. Sedangkan Lala yang melihat kejadian Edo tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia masih trauma dengan apa yang dilihatnya, dan kabarnya setiap hari Selasa, Lala ngeracau dengan bahasa yang gak dikenal dan nangis darah tanpa sebab. Dan tak lama kemudian terdengar kabar bahwa Lala bunuh diri. Sampai sekarang mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di subuh terlarang itu. Nah guys, itu dia tadi podcast horor Sakura kita pada kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum, bye.